mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat Engkau yang menegur kami. Engkau yang peduli dengan sampai kedalaman hati kami. Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya hati kami mudah sekali berubah. Sesungguhnya hati kami perlu terus dicambuk Tuhan, supaya benar kebenaran-Mu boleh masuk ke dalam setiap relung hati kami. Supaya firman dan kebenaran-Mu itu bisa mengubahkan dan masuk mengaliri, memberikan nutrisi atas setiap hati kami, setiap sel-sel kami yang rusak. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Kembali lagi Tuhan, biar kami boleh berespon dengan benar. Kami boleh menangkap apa yang di hati-Mu. Kami boleh lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan dengan kesejatian. Kami boleh mengenal Tuhan isi hati-Mu, kami tahu Engkau. Kami mengerti, bahkan kami boleh tahu Tuhan dan peduli dengan apa yang ada di hati-Mu. Dan kami tidak sibuk dengan urusan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami mau belajar. Roh Kudus sinari, terangi nutrisi kami sekali lagi. Roh Kudus, kami mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Tadi kata-katanya apa? Jangan-jangan ya. Jangan-jangan apa hati kita apakah seperti apa hari ini dengan Tuhan. Saya juga sungguh Bapak Ibu, mungkin kita sering ini kan kayaknya terus menerus ya, dari tahun, bulan demi bulan, acara terus ya. Tapi sesungguhnya Tuhan itu mau kita itu, sesungguhnya Tuhan itu mau kembali membuat hati kita berdenyut dalam setiap momen. Amin. Saya juga kemarin waktu acara PRJ, oke, kita dapat tugas. Saya juga ya bertobat. Ternyata saya cuman baru 1 kali doling PRJ waktu itu. 2 kali deh. Tapi mungkin karena tugas, segala sesuatunya karena tugas gitu. Tapi ini waktu acara 17 Mei ini saya melihat begini di hati itu. Ini ada ibu berkata bahwa kita memberikan anggur manis di kota kita sendiri. Di kota Betkasi ini. Tiba-tiba itu sekarang yang pegang adalah para junior lah ya, bisa dibilang ya, para junior. Nah, jadi maksudnya tugas dan tanggung jawabnya kepada mereka. Tapi satu hal saya merasakan sendiri bahwa ada seperti bisa dibilang apa ya, rangsangan, dorongan dari hati untuk Tuhan itu mau apa ya? Akhirnya saya mulai menangkap dan saya mulai mengerti detak demi detak. Seperti itulah ya. Mengerti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi waktu itu kami akhirnya ambil keputusan nih, kalau misalnya di Transera itu ya. Kami dari City of Worshipper atau COW itu akhirnya kita mulai doling 4:30 pagi. Berangkat 4:30 sampai sana jam 5 supaya nanti sesudah itu jam 7 bisa beraktivitas. Dan itu mulai memang, ini belum ke ini ya, tapi ini nanti berhubungan. Jadi dari situ mulai memang tidak bisa kita itu menunggu nanti Tuhan akan mencurahkan jebret gitu seperti air terjun, gak bisa. Tapi sesungguhnya harus ada keaktifan kita. Kita mau mengejar, kita mau mencari, amin. Betul ya. Nah, apakah ada
di antara kita di tempat ini, pasukan terdahsyatnya Tuhan. Yang ini seperti acara, ya udahlah momen oke gitu. Kalau misalnya masih ada, belum terlambat saudara, masih bisa. Dia masih mau memberikan hatinya, isi hatinya. Dia masih mau memberikan perjalanan cinta dengan kita, amin. Seperti saya waktu itu ke PRJ, oke, udah gitu selesai. Ya, melayani hamba-hamba Tuhan di VVIP. Saya memutuskan juga tidak ada di tenda, karena jemaat juga kan kepanasan. Masa saya ada di tenda VVIP? Saya juga di luar panas-panasan. Tapi pulang. Tapi mungkin ada orang-orang yang membayar juga. Ya, waktu kemarin pertama kali saya datang jam 4:30 itu saya lihat ada grup yang memang sudah ada doa di tengah. Jadi tetap masih ada yang berdoa gitu. Ada, wah luar biasa gitu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, nanti boleh slide-nya dibuka. Ini slide-nya itu tentang kenal. Kita ini sebetulnya kenal nggak? Atau tahu Tuhan? Atau cuman kenal? Atau cuman tahu atau kenal? Atau mungkin jadi beban seperti tadi ibu doa. Tuhan, ini tidak beban. Ini tidak beban. Sesungguhnya kalau kita mau mengenal Tuhan, ya, kenal itu selalu ingin memberikan yang terbaik, betul nggak? Kalau misalnya saya, jangan jauh-jauh lah ya, saya dengan suami, ya, pasti selalu ingin memberikan yang terbaik, betul nggak Bapak Ibu? Siapa di sini misalnya sama anaknya atau sama orang yang dikasih atau hormat, itu selalu ingin yang memberi yang terbaik, betul nggak? Nggak pernah memberi asal, betul? Misalnya Sir Roy pasti pengen kasih yang terbaik buat istri ya, atau sudah jadi hambar. Nah itu berarti kan, wah nggak bisa. Cinta dan pengenalan itu harus dibangun, amin. Ya, betul, amin. Ini amin kan? Gak ngantuk kan? Oke. Apapun yang menjadi kesukaannya, itu harus jadi kesukaan kita, amin. Apapun yang menjadi ketidaksukaannya, kalau Tuhan suka, kita doling. Kalau Tuhan suka, tadi seperti yang Cherry bilang, kita mulai hari ini ubah sikap hati. Ya kita mulai, Tuhan tadi dibicarakan, belum terlambat saudara untuk hari ini, amin. Belum terlambat dan Dia tidak pernah terlambat. Ya, jangan sampai iblis itu membuat mata kita akhirnya tidak bisa melihat. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sediakan, dan Tuhan pengen menaruhkan kembali cintanya, mengukir kembali. Amin. Jangan sampai kita nggak tahu sebenarnya. Misalnya gini, kadang saya aja sebagai istri nggak bisa ya kenal Pak Siwan kalau dia lagi pusing gitu ya. Ntar ada permintaan gitu ya. Padahal sebenarnya dia lagi pengen saya diem gitu. Dari raut wajahnya harusnya kita sudah bisa melihat. Ya waktu itu Ibu In pernah cerita, kalau lirikan mata Pak Paul minta kopi, dia udah tahu gitu. Nah sebenarnya kalau kita kenal, kita udah tahu. Amin. Saat ini saya cuma menangkap begini, Tuhan itu mau melakukan yang supranatural di acara ini. Tapi kadang kita melihat yang natural. Kita lihat memang ada laporan ini jiwa-jiwa belum nyampe. Berapa Bu? 5.000 aja belum ya? 5.000 baru data. Nah tapi apakah kita melihat? Apakah kita ya udahlah 5.000 udahlah lewat aja, atau kita bilang kita karena kita mengenal wah Tuhan maunya 50.000. Awalnya tadi 30.000. Tuhan maunya 50.000. Ya udah ayo kita gaskan. Saudara-saudara, amin. Tuhan mau gaskan, ya udah hajar, gaskan. Tuhan maunya gimana? Harus mulai dari hatimu yang menginginkannya. Ini bicara hati ya. Ini
nyambung juga. Saya mencari gak janjian baru tadi ketemu di lorong. Wah, hambanya gitu ya. Saya juga jadi tapi sesungguhnya benar, kita harus tahu hari ini kenapa Tuhan mau menginginkan 50.000. Kenapa Tuhan mau? Dan saya melihat ini karena ini kemarin kejadiannya, saya kasih tahu ya jadi kejadian itu kemarin itu kami kan doling. Lalu karena saya pikir ini kan lingkaran, ini kan dalam Transera, kemudian ada luarnya ya, di orang-orang jalan lari pagi, kemudian ada jalur kontranya kan yang jalannya ke sebelah sana. Nah saya pengennya dolingnya yang luar lah, Pak Simon, kita bikin 3, ada yang di sininya, kemudian kita jalan kontranya. Lalu kemudian tiba-tiba pas jalan saya lihat ada apa itu, gelang rambut bulu domba warna putih dan merah. Begitu saya lihat, saya tergelitik begini. Terus, kok temunya di sini? Terus Tuhan bilang ini, bukankah kamu dari 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu menginginkannya? Benar saudara, jadi saya waktu dengar kita mau ke Israel, itu saya nangkepnya yang mau ke Israel, itu walaupun yang bulan Juli, itu pakai gelang bulu domba di kaki yang putih sama yang merah, perjanjian. Jadi waktu itu tuh saya selalu datang ke mana ini, Deborah Store. Saya cari, wah nggak ada. Sini, nggak ada. Waduh belum. Tuhan, ini belum ada yang buat, belum ada yang aku mau pakai nih gitu ya. Terus akhirnya ya saya ke Deborah Store dapatnya yang putih doang, nggak ada yang. Tapi ketemunya di sana gitu. Sampai Tuhan bilang, saya ini lihat kan. Udah gitu saya foto, saya kirim ke ibu. Tapi otak saya ini mikir, ini saya ambil atau enggak ya? Nanti kalau misalnya ini saya ambil ternyata ini bekas perempuan yang kecelakaan, waduh gawat gitu ya. Ini otak padahal Tuhan udah bilang bukankah. Tapi ini kan bandel ya pikiran manusia. Lalu kemudian saya keliling lagi, udahlah keliling dulu, terus sakit perut. Udah gitu mikir, nantilah yang kedua. Terus waktu mau yang kedua, Pak Simon udahlah ya, pokoknya tuntas dan genap ya. Kalau Pak Simon kan orangnya simpel, ya udahlah ayo pulang. Akhirnya cuma 2 kali. Terus singkat cerita saya lihat-lihat WA ibu gak balas-balas. Saya pulang dong. Begitu pulang saya mau ke pasar, mau mempersiapkan juga buat makanan. Di pasar ibu WA, ambil dok. Saya bilang gini, iya ya. Saya bilang Tuhan, saya tuh udah dapet dan itu tuh buat saya, kenapa nggak diambil ya? Itu kepinteran kita. Kadang kita juga berpikir ya. Lalu kemudian saya balik, saya ya udah saya ambil deh. Akhirnya saya putar tuh karena itu 8 kurang 15, 9 kurang 15 itu kan Car Free Day. Saya nggak mungkin lewat Mitra Keluarga Barat kan masih Car Free Day. Lalu saya putar ke arah tol. Nah singkat cerita ini perjalanan iman lagi saudara. Begitu saya masuk tol, ternyata saya di mobil tidak ada e-tol card. Tuhan Yesus, saya mau panik tapi bilang, saya teringat Ibu Iin waktu itu dihentikan di tol juga. Dia doa di situ minta lawatan dan tidak boleh ada macet, tidak boleh ada kecelakaan di tol. Udah saya doa, tidak ada kecelakaan ya. Saya bilang mbak saya, mbak kamu ke situ beli dulu itu e-tol. Terus datang petugasnya, nggak dijual bu, minta aja sama yang mobil. Oh ya udah. Lalu kemudian saya minta dong, Pak saya bayar 10.000. Udah, ayo. Terus bu nanti tol berikutnya, udah kesusahan sehari, cukup sehari. Gue bilang gitu kan, karena sebenarnya ada lagi tol berikutnya. Karena saya mau ke Bintara Jaya, sekalian mau beli persiapan juga buat 17 Mei. Begitu mau keluar, Tuhan gimana keluarnya? Nggak mikir, udah pokoknya nyampe dulu. Bener, nyampe nggak ada e-tol. Lalu kemudian udah ayo keluar aja, minta ke mobil sebelah. Begitu, ke sebelah bu, ya udah. Kan 17.000 ya tiketnya. Lalu kemudian tiba-tiba saya cuma lihat ini. Saya lihat senyumnya Tuhan. Saya lihat sesuatu. Begitu ya udah dia mau tuh e-tolnya. Saya bayarin 17.000. 17.000 bu. Ini untuk datang kepada Tuhan.
dengan senyumnya itu saya udah bisa rasa itu Tuhan. Itu tiba-tiba dia senyum, senyumnya itu beda gitu. Saya bisa tiba-tiba itu seperti bicara gitu. Oke, singkat cerita saya keluar, saya belanja dulu. Padahal seharusnya kan ke Transera dulu ya. Tapi ini udah yakin gak akan diambil. Malaikat jagain itu bulu domba. Pokoknya tidak boleh hilang, itu buat saya. Dalam namanya sampai tapi deg-degan juga. Tuhan hilang gak ya? Hilang gitu kan. Nah terus ini ceritanya bersambung. Lalu kemudian akhirnya Tuhan jangan hilang. Tiba-tiba saya ketemu bulu domba itu. Tuhan terima kasih, saya sama mbak saya itu Ai yang dia kan bekas Buddha ya. Tapi dia itu sangat cinta Tuhan juga. Nah, kita doa, Tuhan terima kasih buat lawatan walaupun bagaimana ya. Pokoknya terima kasih Tuhan, aku percaya ini waktunya Kedar dan Nebayot, Ismail is coming home. Keturunan daripada Hagar juga akan menyembah Engkau dan melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sebelumnya saya itu baca kitab Kejadian bahwa Abraham itu menyunat seisi rumahnya. Termasuk Ismail yaitu dari keturunan Hagar pada usia 13 tahun. Jadi sebenarnya mereka juga masuk dalam perjanjian itu untuk diselamatkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Lalu kemudian udah ketemu, tiba-tiba lagi ada WA dari pasukan juga. Dokter, terima kasih menangkap yang ilahi juga. Saya tanggal 6 Mei doling pagi-pagi di sana. Tiba-tiba saya ngantuk dan bahasa roh. Saya nabrak pintu palang, naik dan saya akhirnya bangkit. Tiba-tiba saya baru sadar kalau ikat kepala bulu domba saya itu hilang. Dan saya bilang itu udah, saya gak mau ada kekalahan di pihak Tuhan. Aku berdoa itu menjadi tanda dan materai bahwa Bekasi semuanya diselamatkan. Dia bilang begitu. Kok sama ya? Lalu kemudian terus ini keren banget gitu ya. Terus dia gitu ini sama gitu dengan saya juga mau itu perjanjian bulu domba warna putih dan merah. Itu supaya kembali lagi Bekasi disucikan, dikuduskan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, lanjut ya. Kalau kita menangkap dan kenal Tuhan, slide-nya boleh? Slide. Oke. Ya, kita ini kenal itu yang pertama ya. Apapun ya kesukaannya tadi ya. Kita harus tahu Tuhan ini dari lagi senang, lagi gembira, dari raut wajah aja ya, dari kerutan ini nih. Ya, kerutan dahi, kita ini bisa tahu nih. Bapak Ibu, kalau misalnya kita dalam sebuah hubungan, ya baik itu mungkin pada saat kita ngobrol, mungkin dengan saudara yang setara, ya ataupun mungkin lebih tua, itu kita harus tahu ya, kapan kita waktunya berbicara, kapan waktunya kita diam, ya, kapan kita harusnya diam, jangan nyerocos terus ya. Itu pasti mengerti kalau kita punya hubungan. Amin. Kita harus tahu. Kemudian kapan kita harus tahu juga ini waktunya urgent gak? 17 Mei ini menurut saya menangkap ini sangat urgent. Bapak Ibu, mari kembalikan geloramu yang dari hati. Gelora untuk berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Karena Dia menunggu untuk kita siap dialirkan. Amin. Tuhan menunggu karena Tuhan sangat exciting buat acara ini. Maka dari itu ambil keputusan. Jangan biarkan setiap kebekuan, jangan biarkan setiap udah nanti jalan aja sudah. Kita harus dapat sesuatu. Amin. Kita harus kejar, aktif seperti yang tadi Cherry kasih tahu. Ya, nanti kita akan baca firman ya. Mungkin waktunya kita mengurangi bercanda. Kadang-kadang mungkin selevel, tapi kalau ini saatnya urgent, misalnya ya, saya ini sama Ibu Lydia ini suka bercanda. Kami tuh suka fitness bareng. Tapi kalau dia saatnya lagi
on pelayanan, itu kita sambil sama saling ini, bukannya saling jaga image ya, bukan jaim, tapi memang ada sesuatu pengejaran yang berbeda, betul ya Bu Lid? Kadang-kadang habis fitness bercanda, udah fitness capek-capek 2 jam, makan lagi. Ya itu mah sama aja gitu ya. Tapi ya itu kita harus ngerti gitu ya. Sekalipun bagaimana. Ya itu namanya kenal. Amin. Oke. Tahu Tuhan itu urgent gak? Kita harus nangkap. Terus yang kedua, kalau kita kenal dengan Tuhan, kita gak usah dengan Tuhan dulu ya. Saya dengan suami saya itu kalau kenal berarti sayang. Betul ya Bapak Ibu? Ibu juga kan sayang sama anaknya ya Bu, sama Joshua ya, Bu Vivi ya. Nah pasti kalau kita sayang, dengar ya, kalau kita sayang sama orang, apapun menjadi kelemahannya, pasti kita mau nolong enggak? Enggak. Iya Bu, salah dengar. Bebaskan suara-suara, enggak dengar. Ya pasti kita mau nolong enggak? Pasti gak setiap dia buat kesalahan, kamu ingin tutupi gak pelanggarannya? Benar ya? Itu karena sayang. Apapun kesalahannya, aku akan berusaha tutupi kesalahannya, supaya dia tampak juga terlihat baik dan dia harus belajar dari kesalahannya. Betul? Tidak dikorek-korek. Hati-hati, kalau kita udah mulai korek-korek itu hati kita, ini boleh ya korek-korek untuk pertobatan. Tapi kalau misalnya koreknya itu dari daging ya, dikorek-korek nanti luka, dia jadinya trauma. Ya, jadinya dia enggan bersentuhan lagi, enggan. Akhirnya mengasingkan diri. Ini juga harus kita, setiap kita pasukan terdahsyat Tuhan di Mahanaim. Kalau kita ya sayang, pasti tidak ada penghakiman. Amin. Pasti ingin yang terbaik. Gimana dia belajar dari kesalahannya. Ya itu yang disebut perfect shalom, seperti Ibu jelaskan waktu itu. Amin. Amin. Oke, lanjut ya. Kemudian kenal itu bicara tentang terbuka. Ada hubungan yang tidak ada rahasia. Gak mungkin dong saya tiba-tiba curhat sama misalnya siapa gitu di luar sana atau pas satpam, Pak saya mau curhat soal suami saya bla 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 bla. Gak mungkin, betul ya? Pasti saya curhat kepada orang yang saya kenal dan akan menjaga setiap rahasia. Demikian juga tadi ya, demikian juga Tuhan. Dia ingin kita mengetahui apa yang hendak dilakukannya. Nanti kita baca ya ayatnya. Tuhan itu seperti ayatnya di Kejadian 18 ayat 17 pada waktu itu. Hai Elion. Kejadian 18 ayat 17, waktu itu Tuhan mendatangi Bapak Abraham. Dan Abraham melihat ada 3 orang. Dan Tuhan ingin melihat apakah benar di Sodom dan Gomora itu, keluh kesah itu benarkah. Dan karena Abraham mengenal Tuhan, Abraham dikasih tahu duluan. Bahkan Tuhan gak tahan untuk cerita apa yang akan terjadi pada kota Sodom dan Gomora. Lanjut, next. Bukan yang gambar anak ya tadi. Oke. Sebelumnya kayaknya. Yang satu lagi kenal dia, yang satu lagi sebelum. Oke. Kita buka di Kejadian 18 ayat 1 sampai 7 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Tuhan menampakkan diri ya dekat pohon tarbantin. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.
Biarlah diambil sedikit basuhan kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Nah terus dikatakan nextnya, jawab 3 orang ini, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segera ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remas buat roti bundar. Lalu Abraham berlarilah Abraham kepada lembu sapi. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Lalu Abraham mengolahnya. Ini yang pertama saya dapat gini, Abraham itu bapak Abraham, bapak orang percaya ini, itu punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia waktu Tuhan datang menampakkan diri, ada malaikat-malaikat 3. Dia itu tahu ini siapa yang harus begitu Tuhan datang, begitu ada malaikatnya, dia tahu dia harus memberikan sesuatu. Dia aktif, dia ambil yang terbaik, sediakan pada hamba-hambanya. Karena dia tahu ini gelombang atau hadiratnya Tuhan yang datang. Amin. Abraham punya hubungan dekat, bergairah dan menyambut. Nah, kita sudah dengar acara 17 Mei dari 1 bulan yang lalu. Tuhan itu mungkin ngomong ke ibu secara lebih spesifik. Tapi walaupun kita belum didatangi, apakah kamu mau aktif mengambil sesukat tepung dan menyajikan kepada Tuhan roti? Mengambil lembu yang terbaik dan menyajikan, Tuhan aku mau datang dan memberikan yang terbaik buat engkau. Karena aku tahu ini gelombangnya Tuhan, amin. Karena aku tahu engkau mau hadir di acara 17 Mei, amin. Terus yang kedua, selalu ingin memberikan yang terbaik, amin. Kalau kita mengenal Tuhan, tapi hari-hari ini gak apa-apa. Kalau mungkin pengenalan kita itu agak berkurang karena jarak. Atau karena mungkin fokus kita ini yang lain, masalah. Tinggal minta ampun aja. Tuhan siap hadir untuk melihat respon kita hari ini. Amin. Oke, lanjut. Nah, saya buka arti menyongsong kan. Menyongsong mereka. Artinya apa sih? Abraham berlari, ternyata menyongsong itu menghadang 3 orang itu. Tunggu gitu. Dihadang 3 orang itu, berhadapan, berlawanan arah. Atau dihadang supaya dia mau ngomong gitu. Terus yang kedua, menyambut, mengeluh-elukan. Jadi dia sungguh-sungguh sangat exciting dan dia mau berikan hormat dan terbaik, mengeluh-elukan gitu. Lalu kemudian itu seperti menyambut hari raya. Hari raya kelahiran, betul ya? Kalau misalnya gini, kita ini misalnya saya ini kan orang Batak ya. Ada yang percaya gak saya bukan Batak? Manado, enggak ding, Batak. Asli Tulen. Nah kalau misalnya saya ada pesta menyambut kelahiran bayi. Kalau ada yang mau datang, misalnya dari mertua atau saya akan menyambut dengan misalnya kasih daging jagal. Tahu jagal ya? Saksang. BPK atau gulai ayam panggang. Lah, jadi lapar ya, masih puasa jam 12 nanti ya. Oke, lalu jadi ini seperti mengeluh-ngeluhkan. Inilah karena hubungan. Mungkin Abraham, ada apa ya? Tiba-tiba Tuhan datang sama 3 malaikatnya. Nah, lanjut ya, next. Yang 16, lalu berangkatlah orang-orang itu, yang 3 orang itu ya. 3 malaikat itu dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan itu masih ada di sampingnya Abraham. Itu nanti ayatnya ada. Tuhan masih di sampingnya Bapak Abraham. Lalu Tuhan bilang, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bapak Ibu, Tuhan tidak akan menyembunyikan dirinya apa yang hendak dilakukan. Mau ada kejadian apapun. Bahkan kadang sekalipun ada kejadian yang gak enak. Kalau kita terus jerit, Tuhan, I need you so much. Tolong aku kering kalau tanpa Tuhan. Aku desperate kalau Tuhan tidak bersama dengan aku. Tuhan gak ngomong aja, aduh kering banget dah. Kayak haus cinta ya. Haus perkataannya, haus
belayannya, haus suaranya, haus perkataannya, the word of God. Nah jadi lalu kemudian, bukankah sesungguhnya, nah Tuhan yang ingatkan, sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi sebenarnya menurut saya ya, ini dari nanti tolong dikoreksi Bu. Tuhan itu pengen kita melakukan sesuatu di tanggal 17 Mei. Karena itu di ayat yang ke-20 sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat. Saya, begitu saya baca ini, Tuhan itu mau turun ke acara 17 Mei. Dan melihat apakah ada jumlah orang-orang yang sudah ditentukan bahkan sejak sebelum dunia dijadikan itu untuk datang kepada aku. Menahan setiap bencana yang, menahan semua apapun yang iblis sedang rencanakan di luar sana. Iya di sana, di luar. Dan itu saya nangkepnya iya ya, Tuhan itu mau turun, mau ngasih tahu. Nih nak, 50.000 datang, bawa jiwa, tarik mereka, bawa masuk. Ayo kita nyembah Tuhan sama-sama, sepakat. Maka kotamu, bangsamu diluputkan. Amin. Amin. Apakah ada yang berkeluh kesah? Itu artinya berdoa, syafaat, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan minta kita. Amin. Amin. Oke, nah saya ini dapat ya, Tuhan itu hendak memutuskan sesuatu di tanggal itu 17 Mei. Seperti saya tadi itol, saya juga baru sadar tadi 17.000. Iya ya 17 Mei pas bayar itol. Oh iya ya. Terus kemudian yang saudara saya itu kehilangan ikat rambutnya bulu domba itu kan tanggal 6 dia doling. Bayangkan Bapak Ibu, kita bayangkan dulu ya. Set. Ya, bayangkan dulu 6 Mei saya itu datang 12 Mei. Itu kan penari-penari juga banyak yang di situ ya. Pasti doling, betul nggak? Ada yang doling, ada yang doa. Tapi kenapa itu aja nggak hilang gitu loh? Berarti apa? Saya ngelihatnya gini. Langsung saya sadar lagi. 6, 12 berarti adalah 6. 6 itu tanda manusia, angka manusia. Berarti apa yang tidak mungkin, tiba-tiba dapat pengertian gini. Apa yang manusia bilang tidak mungkin, 50.000, bagiku mungkin. Amin. Bagiku mungkin. Kita mau minta yang supranatural terjadi. Ya, Tuhan mau di acara ini ada gairah lagi di setiap kita. Kenal dia, kenal suaranya, kenal kerinduannya, kenal urgensinya, supaya Tuhan memenuhi kepada bahtera apa yang dijanjikannya. Seperti deklarasi 17 Mei ya Bapak Ibu ya, gak ada yang bolong kan? Bahwa katanya yang pertama poinnya adalah hari tsunami lawatan dan badai kebangkitan terbesar. Amin. Ada unity. Saya juga ini dapat pengertian ya. Yang tadi Kedar yang dia buka kaca, ada dapat pengertian juga. Kemarin itu kan kita ngobatin Ibu Lis itu ya. Saya sambil kontrol di rumah. Tiba-tiba tuh kemarin pagi dia itu minta susu, saudara. Susu. Sinita cari susu, wah gak ada susu. Saya masih doling. Lalu kemudian saya bilang gini, terus di situ di grup itu dibilang, Dok adanya telur, saya kasih telur aja rebus dulu sama teh manis. Oke, lalu kemudian siapa gitu, pokoknya bersahut-sahutan, ini nanti saya kasih. Terus udah, Nit ambil susu sama telur di rumah saya, ambil gitu. Jadi sepertinya, wah tiba-tiba Melinda komen, wah ajaib ya. Tapi Tuhan tuh kayak ngomong gini, ini saatnya kita unity, saling membantu saudara-saudara. Amin, saling melengkapi.
Bukan gagah-gagahan kita. Kita ini udah acara demi acara, acara demi acara dari bulan Januari sampai sekarang aja udah berapa kali acara. Bukan itu, tapi ayolah tutupi saudaramu yang kurang. Jangan hakimi dia. Ayo bilang aja udah kamu beri yang terbaik dari hatimu. Beri untuk Tuhan bukan untuk saya. Lakukanlah kepada Tuhan. Supaya segala sesuatu ini membentuk jalinan dan kekuatan dan tembok yang sangat tinggi. Amin. Ya, kalau misalnya dia lelah, coba lihat raut wajahnya. Mungkin dia butuh sesuatu. Apakah mungkin butuh bakso atau es campur? Ya silahkan dilayani ya Bapak Ibu. Keluar dikit enggak apa-apa lah. Itu kasih sayang ya, betul ya. Amin ya. Oke, kayaknya itu dulu ya Bu. Nanti yang tentang anjing itu nanti aja sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati.